Strategi cerdas Shin Tae-yong mengapa wakil Liga 1 selalu jadi starter di Timnas Indonesia? Apa filosofi di balik keputusan pelatih ini? Temukan alasan yang mungkin mengejutkan para penggemar. Breaking news, wasit Ahmed Al-Kaf resmi kena hukuman karena rampok kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. Apakah ini mengubah nasib Timnas Indonesia? Temukan alasan di balik hukuman yang diterima wasit setelah insiden ini. Bagaimana dampaknya bagi kepercayaan wasit AFC di mata publik? Kesempatan emas Timnas Indonesia, bisakah mereka menaklukkan Cina di kandang sendiri? Dengan performa Cina yang mengecewakan, apakah ini saatnya Indonesia mencuri 3 poin perdana? Simak analisis mendalamnya. Mengapa Jordi Amat dipulangkan dari Timnas Indonesia? Fakta mengejutkan di balik cedera yang tak kunjung sembuh. Temukan alasan di balik keputusan mengejutkan ini. Apakah ada lebih dari sekadar cedera? Baca selengkapnya untuk mengetahui implikasi bagi Timnas. Gelandang Cina menggigit jari, mengapa mereka waspadai skuad Timnas Indonesia yang dipenuhi bintang Eropa? Siapa saja pemain Indonesia yang berpotensi mengubah permainan? Temukan faktor-faktor mengejutkan yang membuat Timnas jadi ancaman. Jairo Riedewald ikut langkah Kevin Dix dan Calvin Verdon. Apa yang membawa mereka ke Timnas Indonesia? Temukan alasan di balik keputusan mengejutkan ini. Apakah ada ikatan khusus di antara ketiga pemain ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Strategi cerdas Shin Tae-yong mengapa wakil Liga 1 selalu jadi starter di Timnas Indonesia? Apa filosofi di balik keputusan pelatih ini? Temukan alasan yang mungkin mengejutkan para penggemar. Timnas Indonesia dukungan untuk Liga 1 di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menunjukkan komitmen yang kuat untuk melibatkan talenta dari Liga 1 sebagai starter di setiap pertandingan. Di tengah berbagai kontroversi mengenai pemain naturalisasi dan pemain yang berlaga di luar negeri, Shin tetap memperhatikan potensi yang ada di dalam negeri. Keputusan Shin untuk selalu menurunkan pemain Liga 1 sebagai starter telah terlihat sejak putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun banyak pemain berkualitas dari luar, prinsip ini tetap dipegang hingga saat ini. Timnas Indonesia berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi dengan dukungan pemain-pemain berbakat dari Liga 1. Contoh nyata komitmen ini terlihat saat melawan Arab Saudi, di mana Witan dan Rizky Ridho menjadi starter. Keduanya memberikan kontribusi signifikan dengan Witan mengirimkan operan kunci sebelum gol yang menjadi perdebatan. Pada laga melawan Australia, Rizky Ridho kembali dipercaya dan sukses mencatat clean sheet. Lalu pada pertandingan terakhir melawan Bahrain, Malik Rizaldi tampil memukau meski harus menghadapi cedera setelah bertabrakan. Dengan laga keempat melawan Cina yang akan berlangsung pada Selasa (15 Oktober 2024), besar kemungkinan Shin Tae-yong akan kembali memilih pemain dari Liga 1 sebagai starter. Siapa yang akan terpilih? Itu adalah kejutan yang selalu dinantikan dari pelatih asal Korea Selatan ini. Ini bisa jadi strategi Shin untuk meningkatkan nilai pemain Liga 1 di pentas internasional. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya pengembangan Liga 1. Liga Indonesia harus lebih kuat agar karakter timnas dapat ditopang oleh level kompetisi yang baik, ujarnya.
Dukungan PSSI dan upaya untuk memperbaiki liga sangat diapresiasi, namun peningkatan kompetisi adalah kunci untuk masa depan yang lebih cerah bagi Timnas Indonesia. Dukungan kita semua untuk Timnas Indonesia dan Liga 1 sangat penting. Mari kita saksikan dan dukung skuad Garuda meraih prestasi gemilang. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Breaking news, wasit Ahmed Alkaf resmi kena hukuman karena rampok kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. Apakah ini mengubah nasib Timnas Indonesia? Temukan alasan di balik hukuman yang diterima wasit setelah insiden ini. Bagaimana dampaknya bagi kepercayaan wasit AFC di mata publik? Wasit Ahmed Alkaf resmi menerima hukuman karena merampok kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pengadil asal Oman itu tidak mendapatkan izin untuk memimpin laga Al Ain UEA versus Al Hilal Arab Saudi di lanjutan matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024-2025. Senin 21 Oktober 2024. Menurut salah satu sumber pribadinya, Ahmed Alkaf tidak diizinkan memimpin pertandingan antara Al Ain dan Al Hilal di AFC Champions League Elite pada 21 Oktober 2024. Tulis media Oman, Info Sports, melalui akun X-nya, info_sports 2. Namun hukuman di atas disinyalir bukanlah akhir dari semua hukuman yang diterima wasit asal Oman tersebut. Ahmed Alkaf diprediksi bakal menerima hukuman yang lebih berat jika AFC bersikap objektif. PSSI sudah mengajukan protes kepada AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf yang memberikan tambahan waktu di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sejak Jumat 11 Oktober 2024, PSSI sudah melancarkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut. Namun dalam pemberitaan yang dirilis New Straits Times, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AFC, Datuk Seri Windsor John mengaku belum menerima surat protes dari AFC. Ia bahkan meminta PSSI melancarkan protes secara detail jika ingin kasus ini dianggap serius. Kami butuh PSSI mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa (wasit, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami telah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Datuk Seri Windsor John. Padahal ini laporan protes sudah dikirim PSSI. Memang gak jelas AFC dan sepertinya sesuatu yang tidak dikehendaki sedang ditutup-tutupi. Kesempatan emas Timnas Indonesia, bisakah mereka menaklukkan Cina di kandang sendiri? Dengan performa Cina yang mengecewakan, apakah ini saatnya Indonesia mencuri 3 poin perdana? Simak analisis mendalamnya. Cina punya catatan kurang bagus saat berlaga di kandang sendiri dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina arahan Branko Ivankovic bersiap menjamu Timnas Indonesia dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Cina versus Timnas Indonesia digelar di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa
15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ini jadi laga kandang kelima Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina sudah tampil 4 kali di kandang sendiri pada ajang tersebut. Sayang, Wu Lei dan kolega masih kesulitan untuk merebut 3 poin di kandang sendiri. Cina hanya merebut 1 kemenangan saja dari 4 laga terakhir. Sisanya, Cina harus puas dengan 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Satu-satunya hasil positif Wu Lei dan kawan-kawan terjadi saat menjamu Singapura pada laga grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga tersebut, Cina menggebuk Singapura dengan skor 4-1. Gol Cina dipersembahkan oleh Wu Lei dalam kurung 2 gol Fernandinho dan Wei Sihao. Sementara gol Singapura dihasilkan oleh Muhammad Faris bin Ramli. Sebelum merebut 3 poin atas Singapura, Cina takluk 0-3 dari Korea Selatan pada laga kandang perdana di putaran kedua. Sejauh ini, Cina baru melakoni 1 laga kandang di ronde ketiga. Kesempatan tersebut hadir saat menantang Arab Saudi pada 10 September 2024. Anak asuh Branko Ivankovic harus menyerah 1-2. Kekalahan tersebut terjadi begitu tragis karena Arab Saudi menang hanya dengan 10 pemain usai Mohamed Kano menerima kartu merah pada menit ke-19. Tentu momentum tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk merebut kemenangan perdana. Mengapa Jordi Amat dipulangkan dari timnas Indonesia? Fakta mengejutkan di balik cedera yang tak kunjung sembuh. Temukan alasan di balik keputusan mengejutkan ini. Apakah ada lebih dari sekadar cedera? Baca selengkapnya untuk mengetahui implikasi bagi timnas. Bek timnas Indonesia Jordi Amat dipastikan tak akan tampil saat lawan Cina pada Selasa dalam kurung 15 Oktober 2024. Jordi Amat dipastikan mengalami cedera dan tidak akan tampil untuk timnas Indonesia lawan Cina pada Selasa besok. Hal ini dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, saat berbicara di program Kabar Siang TV One, Senin dalam kurung 14 Oktober 2024. Sebelumnya, kondisi bek berusia 31 tahun itu memang masih dipantau lantaran cederanya kambuh saat laga lawan Bahrain. Perlu saya sampaikan kalau seluruh pemain kondisinya bugar dan baik ya, kecuali Jordi Amat, kata Sumarji. Jordi mengalami cedera dari pertandingan kemarin lawan Bahrain, tambahnya. Jordi Amat sendiri sudah mengumumkan bahwa ia mengalami cedera saat laga lawan Bahrain. Ia diganti di awal babak kedua oleh Rizky Ridho. Jordi mengalami cedera dari pertandingan kemarin lawan Bahrain, tambahnya. Jordi Amat sendiri sudah mengumumkan bahwa ia mengalami cedera saat laga lawan Bahrain. Ia diganti di awal babak kedua oleh Rizky Ridho. Bermain dalam kondisi seperti ini sungguh sulit, ujar Jordi Amat dalam akun Instagram pribadinya. Saya kembali merasakan rasa tak nyaman di pergelangan kaki saya. Saya harap ini bisa segera membaik, tambahnya. Pada menit ke-40 kemarin saat melawan Bahrain, Jordi Amat bilang bahwa cederanya kambuh lagi, kata Sumarji pada Sabtu lalu. Makanya pada babak kedua diganti Rizky Ridho. Kami masih menunggu kabar dari dokter timnas Indonesia dahulu apakah dia bisa bermain atau absen lawan Cina, tambahnya. Hari ini sudah diputuskan Jordi Amat dipastikan belum pulih dari cedera. Jordi juga akan dipulangkan ke Malaysia untuk kembali ke klubnya Johor Darul Takzim.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Gelandang Cina menggigit jari mengapa mereka waspadai skuad timnas Indonesia yang dipenuhi bintang Eropa. Siapa saja pemain Indonesia yang berpotensi mengubah permainan? Temukan faktor-faktor mengejutkan yang membuat timnas jadi ancaman. Kabar bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Gelandang timnas Cina, Li Yuanyi, mengingatkan akan potensi besar timnas Indonesia menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15/10/2024. Li mengungkapkan duel melawan skuad Garuda ini diperkirakan akan menjadi laga yang menantang. Dengan banyaknya pemain naturalisasi yang bergabung, serta sejumlah bintang yang berlaga di klub-klub Eropa, timnas Indonesia semakin diperhitungkan. Saat ini, 11 pemain Indonesia telah berkiprah di liga-liga Eropa. Ditambah 3 lainnya Maarten Paes, Jordi Amat, dan Rafael Struijk yang juga membawa pengalaman berharga dari kompetisi di benua yang berbeda. Kehadiran mereka tentu menambah kekuatan dan peluang meraih kemenangan di kandang lawan. Ini pertandingan yang sulit, ucap Li Yuanyi, seperti dilansir dari bolasport.com. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain yang berpengalaman di Liga Eropa serta kecepatan yang mengesankan. Kami harus memberikan perhatian penuh. Li menegaskan pentingnya fokus timnya hingga detik terakhir. Meskipun Cina belum mengantongi poin dalam 3 laga sebelumnya, tekanan dari publik setempat semakin besar untuk meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Komunikasi di lapangan sangat penting. Kami perlu saling mengingatkan dan bekerja sama untuk menghadapi setiap serangan, tambahnya. Bagi penggemar timnas Indonesia, ini adalah momen yang menggembirakan. Dengan performa yang meningkat dan pengalaman dari berbagai liga, skuad Garuda berpeluang besar untuk membawa pulang 3 poin berharga dari markas lawan. Mari dukung timnas Indonesia dalam upayanya meraih sukses di pentas internasional. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Jairo Riedewald ikut langkah Kevin Dix dan Calvin Verdon. Apa yang membawa mereka ke timnas Indonesia? Temukan alasan di balik keputusan mengejutkan ini. Apakah ada ikatan khusus di antara ketiga pemain ini? Kabar gembira, Jairo Riedewald bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah Kevin Dix, kini Jairo Riedewald menjadi sorotan sebagai calon pemain selanjutnya yang akan memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi yang tengah dijalani Riedewald mengikuti jejak Dix dan Calvin Verdon, rekan setimnya di timnas Belanda U19. Informasi tentang potensi bergabungnya Riedewald muncul setelah wawancara Yusa Nugraha, mantan pesepak bola Indonesia, dengan podcaster asal Belanda, Daniel van Laar. Dalam podcast tersebut, Yusa mengungkapkan bahwa Riedewald positif untuk membela timnas Indonesia, sebuah kabar yang sangat dinanti-nantikan oleh penggemar. PSSI sebenarnya telah mendekati gelandang Royal Antwerp FC ini sejak awal tahun. Namun beberapa cedera yang dialaminya sempat menghambat proses tersebut. Kini harapan semakin besar bahwa Riedewald bisa menjalani proses naturalisasi bersamaan dengan Kevin Dix. Jika semua berjalan lancar, ia berpotensi debut dalam laga melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Bila terwujud, ini akan menjadi kesempatan menarik untuk melihat Riedewald berkolaborasi kembali dengan Dix dan Verdon seperti saat mereka bermain bersama di timnas Belanda U19. Salah satu momen berkesan terjadi saat mereka menghadapi Norwegia di Piala Eropa U19 2015, di mana ketiganya menunjukkan chemistry yang kuat di lapangan. Lantas, di posisi manakah Riedewald akan dimainkan?
Mengingat pengalamannya, kemungkinan besar ia akan beroperasi sebagai gelandang, memberikan kekuatan tambahan di lini tengah skuad Garuda. Kedatangan Riedewald tentu akan semakin memperkuat timnas Indonesia menjelang laga-laga penting. Mari kita dukung proses naturalisasinya dan sambut kehadirannya dengan antusias.